Aku lihat yang mana paling bagus. Ini nih kayaknya paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen di edisi hari ini tanggal 2 Agustus 2022. Dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Makassar dalam rangkaian rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Dan pada rapat paripurna kali ini terdapat dua agenda, yakni Ranperda Prakarsa Komisi A tentang kerjasama daerah. Dan kami mengajak Anda untuk mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Ranperda Prakarsa Komisi A tentang kerjasama daerah. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada siang hari ini kita bisa hadir mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna DPRD, tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 26 orang. Sudah lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD. Dengan demikian berdasarkan tata tertib DPRD sudah dapat dimulai. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda usul prakarsa masing-masing pengusul. 1. Komisi A atas Ranperda tentang kerjasama daerah. Komisi C atas Ranperda tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman. Sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf B Peraturan DPRD Kota Makassar tentang tata tertib DPRD. Perlu kami sampaikan, berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Makassar tanggal 28 Juni 2022 nomor 5/7/Bapemperda/6/2022 perihal penyampaian laporan hasil rapat pembentukan peraturan daerah
atas usul prakarsa 2 Ramperda tersebut di atas telah memenuhi syarat menjadi Ramperda Prakarsa DPRD Kota Makassar sehingga sudah dapat dilanjutkan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk dimintakan persetujuan menjadi Ramperda Prakarsa DPRD sebagaimana dilaksanakan hari ini. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara pokok paripurna hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat 6, huruf A, B, C, tata tertib DPRD Kota Makassar, maka setelah pimpinan Komisi A dan pimpinan Komisi C sebagai pengusul prakarsa memberikan penjelasan terhadap Ramperda tersebut, saya akan mempersilahkan kepada anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi masing-masing langsung memberikan pandangan terhadap 2 Ramperda tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memasuki acara pokok hari ini, yaitu penjelasan tim pengusul prakarsa Ramperda tentang kerjasama daerah yang akan disampaikan oleh Saudaraku Anwar Faruk Eskom, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar. Dipersilahkan. Laporan penjelasan usul prakarsa Komisi A terhadap rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Makassar atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Daerah, staf ahli Wali Kota, Sekretaris DPRD, dan Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat teman-teman media, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, yang salah satu agendanya adalah penjelasan prakarsa Komisi A atas Ramperda tentang kerjasama daerah. Dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD dan rekan-rekan yang terlibat dalam penyusunan Ramperda tentang kerjasama daerah dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan laporan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Kota Makassar yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang pada dasarnya menjadi sentra pembangunan, sentra pendidikan, dan sentra manufaktur di Provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, ditopang dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Makassar yang pada tahun 2022 mencapai 1.427.619 jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar harus menyiapkan infrastruktur, regulasi maupun pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak atau stakeholder pembangunan
dalam hal ini pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk bersama-sama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip good governance karena menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Secara normatif, kerjasama daerah diatur di berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Namun dalam tataran produk hukum daerah, sehingga saat ini Kota Makassar terkait dengan kerjasama daerah belum memiliki peraturan daerah. Selanjutnya, guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang cara pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang kerjasama daerah guna memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam kerjasama di daerah. Dasar hukum dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kota Makassar tentang kerjasama daerah meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Adapun maksud dan tujuan pembuatan peraturan daerah tentang kerjasama daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Penyelenggaraan kerjasama daerah harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana yang untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal. Kerjasama daerah dalam praktik penyelenggaraannya meliputi A. Kerjasama dengan daerah lain, B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, C. Kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, dan D. Kerjasama dengan lembaga di luar negeri. Melalui pengaturan serta regulasi tentang kerjasama daerah ini diharapkan mampu memotivasi daerah untuk meningkatkan kerjasama, karena kerjasama daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi dan konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui berbagai payung regulasi mendorong kerjasama antar daerah.
Pada intinya bahwa rencana peraturan daerah tentang kerjasama daerah terdiri atas 9 bab dan 50 pasal. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sebagai penutup, kami atas nama pengusul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah dapat diterima dan disetujui menjadi rancangan prakarsa DPRD Kota Makassar. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan masa depan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 2 Agustus 2022, pembaca laporan Anwar Farouk, Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara dari Komisi A, Saudaraku Anwar Farouk. Selanjutnya saya persilakan tim pengusul prakarsa Ranperda DPRD tentang penyediaan, penyerahan, pengelolaan sarana, prasarana, dan utilitas umum perumahan dan pemukiman yang akan disampaikan oleh Saudari Galmeria Kondorura. Disilakan. Penjelasan usul prakarsa Komisi C terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang mewakili Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat, Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli Wali Kota, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kasatpol, Kepala Bagian, Camat, dan para direksi perusahaan daerah Kota Makassar. Yang terhormat teman-teman media serta hadirin yang kami banggakan. Mengawali pembacaan laporan tim pengusul prakarsa Ranperda DPRD tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semata, sehingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD dan rekan-rekan yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan prakarsa Ranperda DPRD tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan laporan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati,
Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai perumahan dan kawasan permukiman sebagai payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Peraturan daerah tersebut pada ketentuan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, terdapat Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada peraturan daerah tersebut. Masih mengacu pada undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perkembangan regulasi sebagaimana dimaksud di atas, praktis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar. Mengingat substansi atau materi muatan yang diatur sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, serta sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan pemerintahan daerah dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Selanjutnya, guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka dipandang perlu membentukan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, perumahan, dan permukiman guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar. Sebagaimana konsekuensi terhadap perubahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada ketentuan peraturan pelaksanaan yang pada dasarnya sudah tidak relevan lagi diberlakukan serta sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan pemerintahan daerah, khususnya terkait penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman dan perumahan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Adapun dasar hukum dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diubah
dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati. Asas berkaitan dengan materi muatan rancangan perda tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman ini berpedoman pada beberapa asas dilihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Asas pengayoman, B. Asas kemanusiaan, C. Asas kebangsaan, D. Asas kekeluargaan, E. Asas kenusantaraan, F. Asas Bhinneka Tunggal Ika, G. Asas keadilan, H. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Asas ketertiban dan kepastian hukum, J. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan K. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang terkait. Selanjutnya, tujuan daripada ranperda ini adalah 1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan di seluruh kawasan Kota Makassar. 5. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 6. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan 7. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pada intinya, bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman terdiri atas 10 bab dan 32 pasal. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, kami atas nama pengusul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pemukiman mengharapkan kiranya rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pemukiman dapat diterima dan disetujui menjadi rancangan prakarsa DPRD Kota Makassar. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Pembaca laporan Galmeria Kondorura, Komisi C DPRD Kota Makassar. Terima kasih.
Terima kasih juru bicara Komisi C, Saudaraku Galmeria Kondorura. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar penjelasan yang disampaikan oleh tim pengusul Ramperda Kota Makassar tersebut, saya akan bertanya, apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau dipandang cukup jelas? Cukup jelas? Terima kasih. Oleh karena dipandang cukup jelas, saya ingin bertanya, apakah kedua Ramperda ini disetujui? Setuju? Selanjutnya pembacaan keputusan DPRD yang akan disampaikan oleh PLH Sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 14 garing DPRD garing 8 garing 2022 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi A bidang pemerintahan DPRD Kota Makassar tentang kerjasama daerah menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi A bidang pemerintahan Kota Makassar tentang kerjasama daerah menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2022. Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 15 garing DPRD garing 8 garing 2022 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi C bidang pembangunan DPRD Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi C bidang pembangunan DPRD Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan dan pemukiman menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2022. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Sarjana Hukum. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Terima kasih disampaikan kepada PLH Sekretaris DPRD Pak Daniel Kato Sangmane. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa 2 Ramperda Prakarsa DPRD tersebut akan ditindaklanjuti untuk dibahas melalui mekanisme diatur pasal 10 ayat 3 huruf C Tata Tertib DPRD, yaitu dibahas dalam pansus. Saya ingin bertanya, apakah kedua Ramperda Prakarsa DPRD disetujui dibahas di pansus? Terima kasih persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Demikian acara rapat paripurna hari ini. Atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada yang saudaraku yang mewakili wali kota beserta jajaran eksekutif, kepada anggota forum pimpinan daerah yang telah hadir bersama-sama, dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah rapat paripurna DPRD Kota Makassar masa persidangan ke-12, masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022, yakni tadi kita setelah menyaksikan pembacaan Ranperda Prakarsa Komisi A tentang kerjasama daerah, dan yang kedua Ranperda Prakarsa Komisi C tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Saksikan terus TV Parlemen di edisi berikutnya. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disuruh ke 20.